Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Dr. Fitriana ya, Muryati Ekawati, ya, tetangga saya. Dan alma mater saya sama, Gajah Mada, dan yang saya hormati Dr. Obrin Parulian, eh, dan ya, Kementerian Kesehatan yang saya hormati. Dan juga yang saya hormati teman-teman puskesmas, klinik, dokter, perawat, bidan, dan semuanya yang ada di sini. Selamat sore, semoga semuanya pada sehat selalu. Ya, ini saya diminta oleh tadi kemarin Bu Hanifah ya, dan dapat surat tugas dari Ketua Asklin Kota Yogyakarta, yaitu Dr. Erna, untuk diminta untuk mengisi tentang rekam medik, yaitu judulnya tantangan penerapan rekam medik elektronik dari sisi asosiasi klinik. Wah, ini cukup berat ya, karena ini menyangkut semua klinik ya, permasalahan semua klinik, apalagi ini perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ini sangat luar biasa ya, dan semakin terlihat nyata di sektor kesehatan, termasuk dalam penggunaan rekam medik ini. Rekam medik yang awalnya dibuat secara manual, yang dulunya manual itu, saat ini dituntut, dikejar-kejar oleh Kementerian Kesehatan ya, Pak Obrin ini ngejar-ngejar terus ini supaya berevolusi. Waduh, menjadi dalam bentuk elektronik. Dulu padahal setahu saya dulu waktu saya di puskesmas dan sebagainya itu termasuk apa ya, dilarang, harus tertulis ya. Sekarang malah sekarang berubah, udah dunia sudah berubah. Dalam bentuk elektronik ya, atau dikenal yang saat ini sebagai rekam medik elektronik RME ya, guna mewujudkan transformasi digital pada sistem kesehatan. Nah, ini sayangnya itu dalam upaya implementasi rekam medik elektronik bukanlah hal yang cepat dan mudah untuk dilakukan, terutama dari sisi penyediaan layanan. Jadi tidak semudah membalikan tangan lah, gitu maksud saya. Nah, adapun tantangan ya dalam implementasi rekam medik elektronik dikategorikan menjadi 5 aspek. Ini pendapat saya. Ini tadi sudah ya, sambil diterusin pelan-pelan ya Mbak, sampai nanti ke tantangan. Itunya apa? Slide-nya itu. Ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Obrin, jadi nggak perlu di itu lagi. Adapun tantangan dalam implementasi rekam medik elektronik dikategorikan menjadi 5 aspek besar, itu pendapat saya, yaitu satu aspek legal, aspek sumber daya manusia, ya, terus Mbak, terus ya, sambil pelan-pelan terus saja. Satu adalah aspek legal, dua aspek sumber daya manusia, tiga aspek infrastruktur, empat aspek teknologi, dan kelima aspek keuangan ya. Terus Mbak, ini udah tadi Dr. Obrin ya, terus ya, terus udah Dr. Obrin ya, ya udah, ini terus langsung boleh ke tantangan nanti. Teknologi informasi dan komunikasi itu saat ini telah berkembang sangat pesat ya di berbagai sektor di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan dalam rangka menuju transformasi digital sistem kesehatan. Pemanfaatan TK ini pun semakin terlihat ya nyata perkembangannya, terutama pada penggunaan rekam medik. Rekam medik yang awalnya dibuat secara manual dan berbasis kertas paper base oleh para tenaga kesehatan saat ini dituntut untuk berevolusi menjadi rekam medik berbasis sistem elektronik yang dikenal dengan rekam medis elektronik ya, yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini tantangan utama tadi yang saya sebutkan. Satu, apa yang menjadi tantangan utama dalam penerapan rekam medik elektronik di Pasienkes atau klinik? Satu, dari aspek legal, dua, dari aspek sumber daya manusia, tiga, dari aspek infrastruktur, keempat, dari aspek teknologi, dan kelima, dari aspek finansial. Ya, terus ya. Nah, ini kita kemarin membuat kuesioner ya, yang diinisiasi oleh Dr. Erna,
sebagai Ketua Asklin Kota. Ya, dari kuesioner itu yang sudah menjawab pertanyaan kami adalah 63 klinik ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ada 5 ya, ada Kota Yogyakarta 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kota Yogyakarta 25,4% yang menjawabnya, Bantul 44,4%, Sleman 12,7%, Kulon Progo 3,2%, Gunung Kidul 15,9% ya. Ya, terus yang kita sudah jawab. Nah, ini pertanyaan yang kedua, kita tanyakan apakah sudah pakai rekam medis elektronik dari responden yang kita buat kuesioner. 81% ini sudah memakai, yang belum sekitar 19%. Ya, terus. Nah, ini kita juga tanya sistem rekam medik elektronik yang dipakai. Kalau dari Kemenkes itu ada SIMGOS ya, yang apa? Yang tanpa biaya, maksudnya tidak biaya ada bulanan tapi kita install sendiri. Ada juga Kansa yang kita juga harus install sendiri, kayak perangkat sendiri dan sebagainya. Ada juga pakai PSE yang dimaksud oleh Dr. Ogrin tadi dengan vendor yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Ya, ini diantaranya apa ERM yang dipakai ada Klinik Pintar, ada Alphalogic, ada Asis, ada Dr. Tool, ada Klinik Pintar ya sama tadi Neosoft, Provaskes, SIM Surya Digital, ada SIM Kalsa, SIM Mu ya dan sebagainya. Ya, terus nah tantangan apabila memakai rekam medik ya. Satu, ada kendala keuangan ya, ada penolakan perubahan dari profesional pemberi pelayanan. Ya, ada dokter atau perawat yang apa tidak mau berubah ya, belum move on ya, ditinggal apa pacarnya mungkin. Ya. Kemudian juga masalah operasional sistem karena emang mungkin ribet ya, tidak agak sulit sehingga eh, apa malas lah bikin lama pasien untuk periksa, atau kemudian SDM-nya belum tersedia atau apa belum kita kan berbeda ya. Kalau ini kan IT ya, IT kan selama ini di kedokteran maupun di perawat, bidan, dokter gigi dan sebagainya tidak pernah diajari masalah IT ya. Nah, ini kita berubah jadi perlu belajar. Nah, ini masalahnya yang orang-orang yang tua seperti saya ini kan beda. Dulu kan harus pakai ballpoint, sekarang sudah serba digital. Ini akan menyebabkan apa perlu adaptasi yang cukup cukup ya, memerlukan waktu lah itu maksudnya. Bisa semuanya ya. Terus Mbak tolong. Nah, ini aspek legal yang saya maksud adalah ini istilah rekam medik itu elektronik ya, pertama kali dikeluarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2005 mengenai rekam medik medis. Namun pada aturan tersebut penggunaan RM masih menjadi pilihan. Akan tetapi sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022, implementasi rekam medik elektronik menjadi sebuah mandatori bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik klinik, puskesmas hingga rumah sakit. Tidak lama setelah itu, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1423 tahun 2002 mengenai pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik agar sistem RME yang dimiliki oleh setiap pasienkes menggunakan variabel data yang seragam sehingga bisa disinkronisasikan dari pasienkes satu ke pasienkes lainnya. Interoperability ya. Hal ini penting untuk dilakukan agar bisa terkumpul satu big data nasional untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital pada sistem kesehatan di Indonesia. Makanya Kemenkes dalam hal ini mengejar-ngejar membuat deadline agar semuanya pakai rekam medik elektronik. Nah, ini kan aspek legalnya ini kan berkaitan dengan vendor ya, penyedia jasa apa rekam medik. Nah, ini kita harus apa harus berkaitan itu dengan vendor siapa yang kita pilih, dan itu berkaitan dengan aspek yang selanjutnya keuangan dan sebagainya. Jadi pertama adalah yang kesulitan yang pertama adalah tadi
aspek legal ya, mungkin bisa diatasi. Yang tadi sudah disebutkan oleh saya tadi depan adalah SIMGOS klinik yang sudah dibuat oleh Kemenkes yang sifatnya open source, atau mungkin untuk memakai apa namanya, SIMKANSA ya, SIMKANSA itu juga open source ya, bisa di-download secara gratis dan bisa diterapkan oleh klinik atau dokter gigi atau dokter umum atau rumah sakit secara gratis, tidak perlu bayar, dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Ya, seterusnya. Ya, kedua, aspek sumber daya manusia. Kendala dari aspek SDM ini merupakan salah satu kendala yang paling banyak dialami oleh pasienkes ya. Tadi sudah disebutkan banyak sekali yang klinik-klinik yang apa, tidak punya IT ya. Penyebab utama kendala ini kemungkinan adalah karena ketersediaan tenaga teknologi informasi ya. Kedepannya menjadi sebuah standar ketenagaan baik di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Nah ini kalau kedepannya itu menjadi tenaga ya, menjadi karyawan di klinik, itu kan juga menjadi apa? Klinik itu mikir gitu loh. Itu kan tambah biaya lagi gitu loh. Ini itu untuk membiayai, untuk menggaji, untuk membayar BPJS-nya, untuk membayar BPJS tenaga kerja dan sebagainya. Ini juga menjadi pertimbangan klinik untuk mencari tenaga IT. Kalaupun klinik itu sudah memiliki tenaga IT, jumlahnya masih cukup terbatas dan kompetensi yang dimiliki masih kurang mumpuni dan belum sampai kepada kemampuan menganalisa data. Ya, itu. Di samping itu, transformasi dari rekam medis manual ke dalam bentuk elektronik juga memerlukan partisipasi sumber daya manusia di luar tenaga IT untuk cakap dalam literasi digital. Ya, terus literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Sayangnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan tidak merata di seluruh provinsi ya. Ini datanya dari Kementerian Info tahun 2020. Oleh karena itu, saat proses perubahan bentuk rekam medis ini, banyak SDM, khususnya para tenaga kesehatan yang berusia di atas 50 tahun, merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem rekam medik elektronik. Ini kan masih banyak dokter-dokter yang praktek masih usianya di atas 50. Itu kan yang tadi saya cerita, kayak seperti saya dulu kan megang laptop aja atau komputer zaman dulu itu kan nggak ada gitu loh. Jadi termasuk barang mewah. Nah, sekarang kita harus berubah. Nah, itu kan perlu waktu ya. Ya, terus aspek teknologi ya. Aspek teknologi seringkali dihubungkan dengan kemampuan sistem rekam medik elektronik yang digunakan di setiap klinik ya. Tidak bisa dipungkiri ya, semakin banyak fitur yang terdapat pada sistem RME, semakin mahal biaya investasinya. Terutama dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, perawatan, dan pengembangan sistem. Namun di sisi lain banyak fitur penunjang seperti sistem booking antrian atau database yang bisa diakses oleh device lain. Ini berhubungan dengan kebutuhan user. Jadi memang ya tidak bisa dipungkiri ya. Ini yang di luar gratis ya, yang berbayar itu yang saya maksud. Misalnya klinik Pratama itu dia matok harga sekian. Kalau klinik rawat inap dinaikkan harganya per bulannya. Ada yang 1 juta per bulannya, ada yang 800.000 gitu loh. Ada yang 500, ya bervariasi lah. Itu mungkin ya termasuk fitur-fitur itu yang apa, eh, fitur-fiturnya bagaimana, isinya di dalamnya gitu loh. Kalau sama akuntansinya mungkin lebih mahal lagi gitu loh. Sama ada labnya itu lebih mahal lagi, tergantung permintaan kita. Selain itu banyak juga klinik yang masih memiliki sistem rekam medik elektronik yang belum stabil, seperti adanya kendala dalam penghapusan data, penyimpan data, dan ketidakakuratan data yang dihasilkan. Jadi banyak juga klinik-klinik yang apa ya, dari apa, dari communication, jadi banyak apa, kendalanya tuh misalnya internet gitu ya. Kedua, listrik tiba-tiba mati, tidak stabil gitu. Nah ini menjadi kendala eh, yang apa, yang kalau dia pakainya pakai internet. Beda kalau pakai sistem SIMGOS yang punyanya Kementerian Kesehatan atau punyanya SIMKes Kansa, dia kan lokal ya. Jadi dia kalau apa, kendala internet itu tidak ada pengaruhnya karena sifatnya apa, lokal.
Nah, tapi kalau listrik mati ya tetap bermasalah karena otomatis apanya servernya dan sebagainya itu akan mati ya. Sayangnya standarisasi fitur dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem rekam medik elektronik hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya untuk mengetahui sampai batas mana sistem RME yang harus mereka miliki agar bisa mendukung perwujudan dari adanya satu data nasional. Ya, terus, nah keempat adalah aspek infrastruktur ya. Ketersediaan akses listrik dan jangkauan internet yang baik adalah dua hal yang sangat krusial dalam rangka perwujudan transformasi rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik. Ya, kalau di daerahnya nggak ada listrik ya, kalau di Jogja mungkin hampir semua ada, tapi kalau di luar Jawa seperti saya dulu di Puskesmas Long Iram, saya tugas saya dulu jauh di mana di Puskesmas Long Iram itu saya kalau ke puskesmas saya kalau dari Jawa itu saya ke Balikpapan dulu. Dari Balikpapan naik kendaraan darat istilahnya dulu ke Samarinda. Samarinda baru naik kendaraan darat juga ke Tenggarong, ibu kotanya Kutai itu dulu Tenggarong. Nah kemudian saya baru naik kapal ke tempat saya tugas di Long Iram itu 2 hari 2 malam naik kapal. 2 hari 2 malam itu apa jalannya yang aspal di kecamatan saya, kecamatan Long Iram itu hanya 2 kilo aspalnya. Nah itu kalau listriknya aja hanya malam hari, kalau pagi hari mati gitu. Ini juga eh, perlu dipikirkan kalau memang jauh-jauh. Ya mudah-mudahan sekarang nggak seperti itu ya. Internet juga harus sampai sana juga. Ini akses listrik dan internet di Indonesia masih belum merata ya, terutama di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Menurut data BPS tahun 2021, terdapat lebih dari setengah jumlah desa di ketiga provinsi tersebut belum memiliki listrik. Sementara itu hal yang sama juga terjadi pada akses jangkauan internet, walaupun penggunaan internet Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 62,1% tahun 2021. Tapi ternyata masih ada 45.000 desa kabupaten yang tidak memiliki BTS ya, yaitu suatu infrastruktur komunikasi yang maksudnya sendiri kabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Ya ini apa? Sayangnya kemarin BTS terganggu oleh di Kemeninfo yang mudah-mudahan kendala tadi sudah bisa diatasi ya untuk melanjutkan proyek BTS tadi. Ya, terus nomor 5 ya, oleh karena itu tidak heran ada beberapa klinik yang melaporkan sering mengalami gangguan jaringan server dan listrik mati di jalan tertentu yang pada akhirnya bisa menghambat proses pelayanan karena rekam medis sudah dalam bentuk elektronik. Nah ini perlu dipikirkan, mungkin perlu di backup kalau nggak diesel apa namanya genset ya, atau pakai yang sekarang itu pakai apa eh, tenaga surya loh. Jadi pembangkit listrik tenaga surya itu perlu dipertimbangkan supaya pelayanan atau ketika operasi, ketika melayani pasien dan sebagainya tidak ada pemadaman listrik. Sehingga ketika listrik PLN mati itu bisa di backup oleh PLTS atau mungkin ketika PLTS-nya baterainya mulai habis diganti dengan PLN. Saya kira gitu. Ya, terus yang nomor 5 ya aspek keuangan. Nomor 5 adalah aspek keuangan. Untuk pembangunan jaringan lokal diperlukan dana yang tidak sedikit ya. Di samping ketersediaan internet, diperlukan pula jaringan komputer berupa PC, laptop, PC server ya, maksudnya server ya, server kurang R ya maaf, printer dan sebagainya. Nah itu juga perlu dana yang tidak sedikit ya. Seperti server ini kalau betul-betul server tuh di atas 20 juta harganya gitu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan seperti SIMGOS Klinik atau Kansa itu kan perlu server. Nah, kalau betul-betul pakai server itu cukup mahal biayanya. Kemudian banyak klinik yang kapitasi BPJS-nya itu masih di bawah 1.000 peserta. Sehingga untuk biaya alat maupun kerjasama memperlakukan sistem elektronik menjadi kendala. Kalau 1.000 peserta, kalau 12.000 kan kira-kira pendapatan tiap bulan itu 12 juta rupiah. Nah itu 12 juta itu dibagi dokter, BPJS sekarang mensyaratkan salah satunya dokter harus 2, harus ada dokter giginya, ya toh, harus ada perawatnya dan lain sebagainya. Nah ini juga harus ada laptop dan sebagainya yang dituntut
jaringannya dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan lah untuk klinik untuk meningkatkan upgrade-nya. Ya mudah-mudahan eh, pada kesempatan ini klinik apa kapitasinya bisa naik lah di atas 1.000. Kalau nggak bisa naik pesertanya di atas 1.000 ya, ya mudah-mudahan dengan dengan Pilpres ini besok kapitasinya naik yang dulunya sekarang berapa 12.000 ya menjadi 20.000. Luar biasa. Ya terus ya kesimpulan ya, transformasi rekam medik dari manual ke dalam bentuk elektronik yang wajib dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan suatu langkah besar yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam implementasi RME ini tentunya tidak lepas dari banyaknya kendala atau tantangan yang dihadapi, terutama dari 5 aspek besar yang saya sebutkan di atas, yaitu aspek legal, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan keuangan. Dukungan dari pemerintah, baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian lembaga terkait, sangat diperlukan untuk mewujudkan transformasi digital kesehatan di Indonesia dengan optimal. Ya, terus, oh, udah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitriana.